Halo guys, perkenalkan nama saya Ilham Jody Saputra dari program studi S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang prediksi perekonomian di Indonesia pada tahun 2023, yaitu tentang inflasi. Resesi berarti perlambatan umum dalam aktivitas ekonomi secara menyeluruh, serta dicatat sebagai penurunan PDB. Inflasi dapat menjadi salah satu penyebab utama resesi. Selama inflasi terjadi, biaya untuk bisnis akan meningkat. Oleh sebab itu, sebagian besar perusahaan akan menghentikan produksi, mengurangi gaji, dan mengadopsi berbagai langkah dalam memotong biaya. Apabila resesi terjadi berkepanjangan dan semakin parah, kondisi akan berubah menjadi depresi ekonomi. Resesi terjadi salah satunya karena mayoritas orang mengurangi pengeluaran. Ada sejumlah faktor lain yang juga bisa menyebabkan terjadinya resesi. Di antaranya suku bunga tinggi, pengurangan upah, serta inflasi. Sederhananya, resesi dapat dikatakan sebagai kelesuan ekonomi. Terjadi resesi kerap kali diindikasikan dengan menurunnya harga-harga barang dan jasa, atau juga bisa terjadi sebaliknya, yaitu harga-harga berbagai komoditas di sebuah negara justru merangkak secara signifikan. Apabila inflasi parah tidak segera ditangani, pada akhirnya akan muncul gejolak resesi yang akan berubah menjadi depresi ekonomi. Hal ini akan mengarah kepada kebangkrutan atau kolaps. Pemulihan akan terasa lebih sulit jika suatu negara sudah sampai dalam tahap kolaps. Inflasi dikatakan stabil jika masih diikuti oleh daya beli masyarakat yang baik. Inflasi dapat berdampak pada resesi jika masyarakat tidak mampu menjangkau harga-harga berbagai komoditas. Sebenarnya kebalikan dari inflasi yaitu deflasi juga berhubungan dengan resesi. Jika harga-harga komoditas anjlok atau deflasi, secara otomatis akan berpengaruh pada tingkat pendapatan serta laba perusahaan. Laba yang dihasilkan akan jauh lebih rendah dan tidak mampu menutup biaya produksi. Hal ini juga dapat menimbulkan gejala-gejala resesi. Hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dan resesi di kehidupan. Pertama, mengurangi daya beli. Inflasi dapat mengurangi daya beli karena terjadinya kenaikan harga di berbagai sektor. Jika pendapatan tidak meningkat seiring dengan naiknya inflasi, maka daya beli akan berkurang. Selama inflasi, orang-orang justru cenderung membeli dan menyimpan barang selama mungkin. Pada saat inflasi terjadi, suku bunga pun akan memanas dan naik. Pengeluaran akan berkurang karena orang-orang akan didorong untuk menabung. Suku bunga merupakan alat yang kerap digunakan oleh bank sentral untuk mengatur tingkat inflasi. Kedua, meningkatkan upah. Adanya kenaikan harga, pekerja dibayar dengan gaji lebih rendah. Alih-alih menjadi pengangguran, orang-orang pun lebih tertarik bekerja meskipun digaji dengan upah minim. Menurunnya tingkat pengangguran dalam perekonomian akan membuat pengusaha harus membayar upah lebih tinggi untuk pekerja terampil. Upah tinggi inilah yang membuat inflasi menjadi semakin meningkat. Ketiga, meningkatkan suku bunga. Ketika siklus ekonomi berkembang di awal-awal, suku bunga biasanya akan lebih rendah. Hal ini bertujuan agar orang-orang terdorong
untuk meminjam dan membelanjakan uangnya dalam sebuah bisnis. Keempat, investasi konservatif. Apabila Anda termasuk yang percaya pada investasi konservatif, inflasi menjadi masalah tersendiri. Sebab, investasi konservatif mengharuskan para investor mengunci investasi mereka untuk waktu yang cukup lama. Inflasi dapat menciptakan pengembaliannya menjadi lebih rendah daripada kenaikan karena inflasi. Sebenarnya adanya inflasi dan resesi dapat dijadikan sebagai indikator pengukur kesehatan ekonomi. Jadi meskipun inflasi dan resesi membuat sesuatu lebih mahal, tetapi jika mulai dari tingkat inflasi yang terkendali, perekonomian dapat tumbuh lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like-nya ya. Semoga bermanfaat.